Tapi memang terus terang tidak semua pertanyaan mengapa itu ada jawaban yang tuntas. Shalom Pak Andreas, Shalom Pak Luki. welcome back. Selamat datang kembali. Thank you sudah bersedia jadi teman ngopi saya hari ini nih. Terima kasih juga Pak Luki mengundang saya datang kembali. Iya, kayaknya kita perlu lebih sering-sering ngopi nih Pak. Ya. Kayaknya kafein menolong kita menikmati obrolan nih Pak ya. Iya, dan obrolannya menjadi lebih teologis karena ada kopi. Betul Pak, betul. Don konon katanya kopi itu jadi pemersatu kita nih Pak ya. Pemersatu kita untuk ngobrol-ngobrol. Iya, iya. Ya, sekali lagi thank you buat Pak Andreas sudah berkenan untuk ngobrol bareng saya di Ngopi Bareng pada malam hari ini. Ya, Pak Andreas, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita doa terlebih dahulu Pak ya. Ya, Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh ngopi bareng pada malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan di tengah-tengah segala keterbatasan kami masih bisa berbincang-bincang, bercakap-cakap tentang iman Kristen, tentang doktrin, tentang teologi. Kami berdoa biarlah obrolan kami pada malam hari ini disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga kami yang ngobrol, kami boleh belajar banyak hal tentang Tuhan. Kami yang kemudian mengikuti dari tempat kami masing-masing, kami pun juga menikmati pembelajaran yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Berkati obrolan kami pada malam hari ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berserah. Amin. Amin. Nah, Pak Andreas, menu ngopi kita pada malam hari ini masih ada kaitannya dengan menu ngopi kita pada waktu yang lalu Pak ya, yaitu seputar penderitaan di dalam dunia ini. Nah, ada orang Kristen yang mungkin berpikir bahwa kalau saya itu jadi orang Kristen begitu ya, apalagi dari kecil sudah Kristen, lalu kemudian terus aktif, lalu kemudian sampai sekarang terjadi Kristen, maka Tuhan itu kemudian akan menjauhkan saya dari penderitaan, ya. Dan saya rasa nih Pak ya, saya bisa salah tapi kayaknya sih enggak begitu ya. Mungkin ada orang yang beranggapan kalau saya masih bisa menderita sebagai orang Kristen, sebenarnya untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa saya kemudian percaya kepada Tuhan Yesus begitu ya? Toh saya juga sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, saya juga masih bisa menderita. Nah Pak, malam ini Pak, sebenarnya bagaimana sih iman Kristen, kebenaran firman Tuhan, teologi Kristen memandang hal-hal semacam ini Pak? Ya. Pak Luki, memang penderitaan itu adalah hal yang sangat akrab di dalam hidup kita. Ya. Setiap orang mengalami penderitaan, dan termasuk orang-orang Kristen. Dan memang sangat wajar pasti akan bertanya, mengapa? Mengapa ada penderitaan? Mengapa saya menderita? Betul. Begitu. Tapi memang terus terang tidak semua pertanyaan mengapa itu ada jawaban yang tuntas. Ya, khususnya pada saat-saat kita mengalami penderitaan, barangkali tidak ada jawaban mengapa yang betul-betul memuaskan kita. Ya. Jadi mungkin kita harus sadari, sebenarnya pengalaman penderitaan itu pengalaman yang sangat eksistensial, sangat personal. Kita mencoba menjawab gimana pun juga sebenarnya sulit buat orang merasa dipuaskan. Ya. Tapi ada orang-orang yang dia mungkin tidak membutuhkan sebenarnya jawaban yang betul-betul memuaskan dia, tapi dia dapat menyelami makna dari penderitaan itu. Ya. Wah ini menarik nih Pak. Ini gimana nih Pak? Ini kayaknya perlu dilanjutin nih Pak. Nih. Saya kira memang karena sebagai orang Kristen, kita ini kan pengikut Kristus. Jadi kalau kita bertanya, mengapa saya menderita? Mungkin saya kira pertama-tama sih kita tentu akan berpikir begini. Karena saya pengikut Kristus, Kristus itu adalah Kristus yang menderita. Saya berjalan di belakang Yesus. Begitu. Sepertinya sudah cetakannya lah. Bahwa sebagai pengikut Kristus yang mengikuti Kristus yang menderita, pasti saya akan mengalami banyak penderitaan. Itu satu. Dan itu juga berarti kalau kita mencoba memaknai penderitaan itu, saya kira mau tidak mau memang kita harus memaknai secara kristologis. Artinya mencoba melihatnya dari pola hidup Yesus sendiri.
Ya, ya. Secara kristologis ini berarti berdasarkan doktrin Kristus itu, Pak, ya? Berdasarkan doktrin Kristus, Ya, ya. berdasarkan pola atau paradigma dari kehidupan Yesus. Ya, Misalnya kalau kita mencoba menjawab pertanyaan, mengapa saya menderita? Kita bisa melihat kepada Kristus. Mengapa dia menderita? Ya. Saya kira ada dua hal paling tidak yang menolong kita untuk kemudian kita refleksikan dalam diri kita. Yang pertama, Kristus menderita karena memang dia berada di satu dunia yang belum sempurna. Yang seperti waktu kemarin lalu, kita Pak, ya? bicarakan, Iya, betul. dunia yang rusak, dunia yang buruk, dunia yang penuh dengan kejahatan. Dan siapa yang ada dalam dunia ini pasti mengalami penderitaan. Itu suatu hal yang seperti menjadi konsekuensi logis. Ya. Demikian pula kita sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna ini, dunia yang buruk, dunia yang jahat, dunia yang sudah rusak. Anyway, kita pasti akan mengalami berbagai kesengsaraan dan penderitaan. Ya. Itu seperti satu konsekuensi logis daripada kita hidup Ya. di tengah-tengah dunia ini. Ya, Begitu. ya. Ya. Betul. Memang sih ada orang tentu bertanya, tapi kan Kristus sudah melakukan penyelamatan. Yang terakhir kita juga singgung mengenai Iya, itu kan. benar, Pak. Kristus sudah melakukan penyelamatan. Betul. Disinilah sebenarnya salah satu teologi kita yang sangat menolong, yaitu apa yang disebut dengan teologi already dan not yet. Already and not yet. Atau sudah dan belum. Ya. Gitu ya. Ya. Itu bahwa Kristus memang sudah melakukan penyelamatan. Kristus sudah menyatakan kuasa kebangkitannya di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Bahkan kuasa itu yang mentransformasi kehidupan kita sedang berproses di tengah-tengah kehidupan kita. Namun itu belum final. Belum selesai. Ya. Jadi masih dalam proses. Ya. Finalnya kapan? Di langit dan bumi baru. Yaitu pada waktu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Sebenarnya itulah finalnya. Maka mengapa di dalam kitab Wahyu dikatakan langit dan bumi baru itu sudah tidak lagi ada air mata. Ya. Sudah tidak ada lagi kedukaan. Sudah tidak ada lagi tangisan. Ya. Artinya memang penderitaan, kedukaan, kematian itu pada akhirnya akan diselesaikan. Tapi bukan pada hari ini, bukan pada saat ini. Itu pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya. Jadi already dan not yet. Sudah, Yesus sudah bekerja, sedang bekerja, menjaga kita, memelihara kita, mentransformasi kita. Tapi masih ada satu aspek, yaitu yang belumnya. Kedatangan Yesus kedua kali yang akan memfinalkan proses transformasi ini. Ini yang belum. Kita masih berharap menunggu ke depan. Makanya mengapa iman kepercayaan kita itu adalah iman kepercayaan yang berharap ke depan. Tidak berhenti di sini, tapi berharap ke depan. Kalau bahasa teknisnya itu eskatologis begitu ya, Betul. melihat ke depan begitu. Betul. Itu sebenarnya yang mendorong kita untuk terus ke depan, tidak terikat oleh apa yang ada di sini. Jadi itu boleh saya sebut sebagai alasan pertama, Pak Lucky, mengapa kita menderita. Mengapa saya sebagai orang Kristen menderita? Karena saya masih ada di tengah-tengah dunia. Kita jelas mengapa kita di tengah-tengah dunia, karena kita diutus oleh Allah untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia yang menderita ini. Yang kita nggak mungkin melarikan diri dari dunia ini. Betul. Tapi dunia ini karena dunia yang rusak, maka kita juga kena imbasnya. Tapi saya kira ada hal kedua yang tak kalah pentingnya, mengapa kita menderita. Apa ini, Pak? Justru sebenarnya saya mau bilang begini, kadang-kadang orang Kristen berpikir, saya kan sudah Kristen, kok saya menderita? Betul, Pak, betul. Mungkin justru sebaliknya Alkitab mengatakan, karena engkau menderita, karena engkau Kristen, maka karena itulah engkau menderita. Justru karena engkau Kristen, justru karena engkau pengikut Kristus, maka engkau menderita. Dan Alkitab punya istilah untuk ini, memikul salib. Nah, Pak, ini menarik nih, Pak ya. Boleh dikupas sedikit lebih dalam nggak ini, Pak? Karena begini, apakah itu artinya bahwa iman Kristen itu adalah apa ya? Iman yang pesimistik begitu, Pak. Maksudnya artinya melihat hidup ini selalu dari kacamata menderita terus, Pak. Apakah akhirnya begitu, Pak? Jadi artinya begini, sulit untuk melihat hidup ini secara positif begitu ya, karena seolah-olah nih ya, karena panggilannya dan menderita, pokoknya pikirannya saya akan terus menderita sebagai pengikut Kristus, dan mungkin, Pak, khawatirnya begini nih, Pak, kalau saya nggak menderita nih, jangan-jangan ada yang salah dengan iman Kristen saya, lalu kemudian saya harus cari-cari penderitaan, Pak. Nah, gimana tuh, Pak? Kita tidak mencari penderitaan.
Dan adalah gila kalau kita masih berpikir untuk mencari penderitaan, seolah-olah kurang menderita. Iya, begitu. betul. Ya, penderitaan itu akrab, sehari-hari sudah ada. Ya. Satu dan lain cara, ringan atau berat, penderitaan itu selalu datang untuk kita. Tetapi memang betul, penderitaan itu bukan kata akhir, bukan yang ultimate. Penderitaan itu bukan seolah-olah yang menentukan nasib kita, Pak Luki. Yang menentukan kehidupan kita adalah Kristus. Keselamatan dalam Kristus. Tetapi memang di tengah-tengah hidup yang indah ada penderitaan. Namun kita tetap harus juga melihat sebaliknya. Di tengah-tengah penderitaan ada kehidupan yang indah. Kebetulan karena kita sedang berbicara mengenai penderitaan, maka banyak kita memakai kata penderitaan, kesengsaraan, sakit. Tapi kalau kita sedang mengupas mengenai keindahan dunia ini, kebaikan dunia ini, kita mungkin akan banyak berbicara mengenai bagaimana kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kita bisa nikmati hari demi hari. Memang agak kecenderungan kita juga sih kalau ada penderitaan itu cenderung membuat kita agak melupakan seluruh kebaikan dan keindahan yang sudah ada atau yang pernah kita nikmati, atau bahkan yang memang ada di tengah-tengah penderitaan kita masih ada begitu banyak kebaikan dan keindahan. Tapi kalau kita sedang menikmati kebaikan, keindahan, kita seringkali lupa bahwa sebenarnya itu juga adalah karunia. Kita seringkali taken for granted. Jadi kita anggap itu hak saya. Kalau menderita, wah itu berarti sesuatu yang harusnya saya tidak boleh dapatkan. Begitu. Kalau kebaikan, kenyamanan, kenikmatan itu hak saya. Kalau ada sakit penyakit, waduh, itu seharusnya saya nggak boleh terima seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya teologi salib itu penting, Pak Luki. Bahwa ikut Yesus, Yesus sendiri awal sudah menegaskan, ikut Yesus itu berarti menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Saya ingin kutipkan satu ayat yang luar biasa. Boleh, Pak. Filipi 1:29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi sebenarnya itu masih dalam bagian karunia Allah. Bahwa kita boleh percaya kepada Kristus, dan satu paket di dalam percaya kepada Kristus, itu pasti ada pergumulan iman, ada penderitaan, ada pikul salib yang nggak mungkin kita bisa hindari. Jadi itu memang menjadi satu bagian dari panggilan kita sebagai orang Kristen, Pak ya. Betul. Jadi memang identitas kita ketika kita mengatakan bahwa kita disatukan dengan Kristus ini termasuk disatukan dengan pengalaman menderita. Bersama Kristus dan untuk Kristus, Pak ya. Betul. Wah. Nah ini saya kira ini paradigma yang mungkin tidak mudah kali, Pak ya. Maksudnya karena ini apa ya? Maksudnya bertentangan dengan kita punya naluri alamiah begitu ya. Karena kita pengennya kalau bisa yang menderita itu jauh-jauh deh, Pak, begitu kan ya. Iya betul. Saya kira betul. Tapi mungkin karena itu kita seringkali lupa bahwa kita sebenarnya mengikut Yesus yang menjalankan misinya dengan mati di kayu salib, begitu. Artinya memang itu jalan kita. Kita tidak mencari penderitaan sekali lagi. Tetapi namanya perjalanan salib itu memang tidak mungkin bisa kita hindari. Itu salah satu panggilan yang memang harus kita jalani. Nah sebenarnya dengan paradigma seperti ini harusnya, Pak ya, mestinya, Pak ya, kita akan jadi lebih siap sebenarnya kan, Pak ya, untuk kemudian menghadapi penderitaan dibanding dengan orang yang mungkin berpikir bahwa kita tidak akan menderita atau kita tidak boleh menderita, begitu kan, Pak ya? Betul. Karena itulah banyak orang kemudian bisa marah pada Tuhan gara-gara dia berpikir kalau dia menjadi anak Tuhan itu berarti semua lancar, semua mulus. Itu yang menjadi problem cara berpikir yang salah seperti itu. Iya, tapi memang ini penderitaan ini memang sesuatu yang seperti Pak Andreas ulang-ulang terus kayaknya sejak dari ngopi bareng yang lalu itu ya, sesuatu yang real, sesuatu yang eksistensial, sesuatu yang kita alami sehari-hari, dan kita seringkali bergumul panjang begitu ya menghadapinya. Saya jadi ingat nih, Pak, C.S. Lewis nih ya. Mungkin banyak orang yang mengenal C.S. Lewis itu dari Narnia begitu ya. Tapi C.S. Lewis menulis banyak sekali buku, saya kira begitu ya. Nah, saya ingat satu kali di dalam salah satu bukunya ketika dia menceritakan pengalamannya sendiri begitu ya, yang kalau pinjam istilah Pak Andreas tadi, pengalamannya dia yang eksistensial mungkin, Pak, tentang menderita, tentang berduka itu, yaitu pada waktu ia kehilangan istrinya meninggal begitu ya. Nah, di dalam salah satu tulisannya dia berkata, ketika dia menderita itu dia lebih khawatir, lebih takut kalau dia itu punya
pemikiran, punya konsep, pemahaman yang keliru tentang Tuhan. Menariknya dia justru tidak takut bahwa dia akan berhenti percaya kepada Tuhan atau menjadi orang yang tidak lagi percaya Tuhan itu ada begitu ya. Dia yakin kayaknya enggak deh begitu. Yang dia takutkan adalah dia tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan itu ada, tapi konsep kepercayaannya kepada Tuhan itu keliru begitu Pak ya. Nah, saya kira ini juga bukan hanya sekedar pengalamannya Louis. Saya kira mungkin ini juga bisa menjadi pengalaman kita, bisa menjadi kesulitan kita, atau bisa menjadi celah lubang atau jebakan yang membuat kita itu punya prasangka-prasangka yang saya kira mungkin keliru Pak tentang Tuhan itu. Nah Pak, tadi kan kita sudah dengar soal panggilan mengikut Kristus, kita ini orang Kristen, memikul salib dan segala macam. Nah, boleh nggak Pak dilanjutkan sedikit, sebenarnya apa sih yang bisa menjaga diri kita supaya kita itu tidak terjebak kepada prasangka-prasangka, dugaan-dugaan, atau mungkin kalau saya boleh istilahkan kecurigaan-kecurigaan kepada Tuhan, dan yang keliru Pak sifatnya. Pada waktu khususnya ketika kita menderita, kan kalau kita menderita tuh kayaknya kita curiga terus Pak, semua orang kan Pak. Ketemu misalnya saya kalau lagi menderita, ketemu Pak Andreas, lalu Pak Andreas cuman sambil lalu, halo Pak Luki, saya langsung bisa sensitif kan. Wah, kenapa ini ya? Kok hari ini Pak Andreas cuekin saya misalnya gitu kan Pak? Nah, bagaimana nih Pak? Ya, menarik sekali. Ya, kebetulan Pak Luki mengutip C.S. Lewis dan dia memang banyak sekali menulis mengenai masalah penderitaan. Dan kalau kita melihat Pak Luki, memang ini satu hal yang seperti terstruktur di dalam diri kita. Di antara begitu banyak pengalaman hidup, pengalaman penderitaanlah yang membuat manusia paling cepat mengaitkannya dengan Allah. Kalau pengalaman bahagia, pengalaman sehat-sehat biasanya malah enggak gitu kan. Iya, betul. Tapi pengalaman penderitaanlah yang membuat manusia paling cepat, paling mudah mengaitkannya dengan Allah. Jadi karena itulah kalau orang yang betul-betul berefleksi terhadap penderitaannya, nggak mungkin dia menjadi ateis. Karena mau nggak mau dia kaitkan dengan Allah. Iya. Meskipun mungkin bisa positif, bisa negatif. Bisa positif, bisa negatif. Bisa mengaitkan Allah dengan konsep-konsep dan pandangan yang tepat. Atau mengaitkan dengan Allah dengan satu prasangka tadi, atau kekecewaan, atau kemarahan. Tapi mau nggak mau dia diperhadapkan dengan satu keilahian yang ada di depan dia. Dan saya kira itu memang wajar. Sepertinya kita diajak untuk berteriak kepada Allah ketika kita ada dalam penderitaan. Itu seperti hal yang sangat wajar. Kita mungkin bisa bertanya ya ketika dalam penderitaan, kita bertanya atau mungkin bahkan protes. Atau seperti seorang penulis mengatakan, bahkan bisa kecewa pada Allah. Atau bahkan bisa seperti yang Yesus teriakkan di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita bisa mempunyai semacam perasaan kayak begitu, ya kita karena kaitkan dengan Allah. Ya, kita akan bertanya kepada Allah, protes kepada Allah, kecewa pada Allah. Kita seperti, apalagi kita sebagai orang Kristen, kita kadang-kadang berpikir mungkin Allah tidak berkuasa dalam hidup saya, atau Allah tidak melindungi saya. Saya kira pertanyaan seperti ini, protes bahkan mungkin kekecewaan, itu boleh saya sebut sebagai sesuatu yang wajar. Karena itu adalah refleksi yang keluar dari diri kita. Dan saya mengatakan kita memaknai penderitaan secara kristologis. Artinya kalau kita melihat kepada paradigma Kristus, bahkan di atas kayu salib pun dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan satu teriakan penderitaan yang sangat-sangat luar biasa. Betul. Soalnya kata meninggalkanku-nya itu loh Pak ya. Betul. Ada satu keperihan yang luar biasa. Ada satu rasa sakit yang luar biasa. Dan itu real. Ya bukan sedang bermain sandiwara. Tapi penderitaan yang real. Itu diteriakkan oleh Yesus. Tapi tentu kita tahu bahwa itu bukan kalimat terakhir dia di atas kayu salib. Itu. Betul. Dan kalimat terakhir di Yesus di atas kayu salib adalah, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Wah, ini menarik nih Pak, Pak. Ini gimana Pak? Coba diteruskan lagi nih Pak kaitannya nih Pak. Sering kali kita mungkin bertanya, mungkin bahkan protes, mungkin kecewa, tapi kita sering berhenti di kekecewaan itu, sering berhenti di protes itu. Dan itulah yang kemudian berkecamuk dengan berbagai prasangka, berbagai ide-ide yang salah tentang Allah.
Tapi kita tidak melanjutkan, tidak menutupnya dengan satu kepasrahan kembali kepada Allah. Ya, 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 ya. Makanya kenapa Yesus berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Kemudian dia berkata begitu. Tapi kemudian di kalimat terakhir, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu adalah suatu bentuk penyerahan diri kepada Allah. Ya, ya. Saya kira kalau kita refleksikan itu persis seperti yang dikatakan oleh 1 Petrus 4 ayat 19. Dia mengatakan begini, karena itu baiklah, mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Kalau mereka yang harus menderita, jadi ini penderitaan yang harus. Mengapa harus? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang banyak penderitaan kita nggak bisa hindari. Karena kita mau mikul salib, juga kita nggak bisa hindari. Dan semua itu ada di bawah naungan kedaulatan Allah, itu jelas. Kemudian dikatakan apa? Kita yang memang harus menderita, baiklah kita menyerahkan jiwa kita, menyerahkan hidup kita, menyerahkan diri kita kepada pencipta yang setia, dengan terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wah, ini menarik nih Pak. Ini menarik karena gimana ya? Biasanya orang akan cenderung berpikir begini, pada waktu saya itu sedang menderita, pada waktu saya sedang bergumul kesulitan, jangankan untuk berbuat baik, Pak. Jangankan untuk kemudian maksudnya melakukan sesuatu, berkontribusi dalam kehidupan orang, atau kalau pakai bahasa yang sering kita dengar di kalangan Kristen begitu ya, jadi berkat buat orang lain. Seringkali justru yang kita dengar adalah, atau yang mungkin kita pikir adalah, saya aja sedang sulit nih, saya aja sedang bergumul, saya aja sedang membutuhkan kebaikan orang nih begitu ya. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan itu? Tapi justru firman Tuhan meminta kita untuk seperti itu, Pak. Betul. Ini gimana, Pak? Apakah ini ada kontradiksi atau bagaimana nih, Pak? Pengalaman kita yang kontradiksi. Tapi di dalam pemahaman kita tentang apa yang Yesus Kristus lakukan buat kita, justru itulah yang seharusnya. Sekali lagi, karena memang pengalaman penderitaan itu pengalaman yang sangat perih. Tentu gejolak emosi, gejolak perasaan kita itu biasa sangat luar biasa, seringkali mengaburkan pikiran kita, bahkan mengaburkan iman kita. Sehingga apa yang dulu kita pegang dengan kokoh, apa yang kita kenal dan kita tahu dengan sangat baik, tiba-tiba bisa buyar. Dan kita bisa menjadi panik luar biasa. Teologi yang sangat bagus, pemahaman yang sangat bagus, pengenalan Allah yang sangat bagus pun tiba-tiba bisa hilang. Iman yang sebelumnya kita rasa sudah sangat kuat, tiba-tiba kok jadi seperti sangat lembek. Sehingga kemudian kita menjadi belingsatan, menjadi sangat panik. Saya satu pihak saya bisa memahami itu, bahwa itu pengalaman yang sebenarnya karena bagian dari keperihan kita. Tetapi justru itu kalau kita melihat ketika orang-orang yang mengalami penderitaan seperti itu, kalau dia ingin tarik nafas agak panjang sedikit, menenangkan diri sedikit. Nah itu akan sangat luar biasa bagus kalau ada orang sahabat dekat yang menepuk dia untuk ikut menenangkan. Dia merenungkan kembali. Istilahnya apa? Kembali kepada sensesnya, kepada pikiran tenangnya, pikiran warasnya. Apa yang akan dia lihat? Mungkin dia akan melihat seorang seperti Yesus yang walaupun menderita, perih, dicaci maki, tapi masih bisa berbuat baik dengan mengatakan, Bapa, ampunilah mereka. Ini adalah ungkapan kebaikan yang luar biasa. Dan tiba-tiba mereka bisa melihat dalam diri mereka satu keinginan, saya tidak mau dikalahkan oleh penderitaan. Iman saya tidak boleh dikalahkan oleh penderitaan. Pemahaman saya tentang Allah nggak boleh dikalahkan oleh penderitaan. Justru penderitaan itu harusnya menjadi platform membuat saya lebih dekat dengan Allah. Menjadi satu platform yang membuat saya lebih beriman kepada Allah. Saya kira dua hal ini yang tadi dari 1 Petrus pasal 4 itu yang saya kira menjadi dasar buat kita untuk berpikir bagaimana kita jangan punya prasangka-prasangka yang buruk tentang Allah atau tentang hidup kita ketika kita mengalami penderitaan. Iman dan pengenalan yang baik tentang Allah. Tapi memang sekali lagi kita bisa kacau gara-gara penderitaan itu. Tapi kalau kita memang punya dasar yang cukup kuat ya mengenai Allah yang setia, Dia pencipta kita, pemelihara kita, penyelamat kita. Dia Allah yang setia kepada kita. Dan kita bisa dengan sangat yakin mempercayakan diri kita, iman mempercayakan diri kita kepada Allah.
Sekalipun hidup kita bisa sangat kacau, tapi sebenarnya hal-hal inilah yang mengorganisir hidup kita kembali. Seringkali orang bilang iman itu adalah yang menetralisir kehidupan kita di tengah-tengah kekacauan hidup. Kalau iman kita, walaupun tidak perlu sangat kuat, tapi kita selalu merasakan ada kedekatan dengan Allah. Itu yang membuat kita masih bisa berpikir dengan agak tenang. Mungkin istilahnya lebih agak waras, tidak panik, karena ada iman yang menetralisir hidup kita untuk tidak ikut bergoyang oleh kondisi goyangnya kehidupan ini. Betul Pak. Nah Pak, saya yakin maksudnya Tuhan itu melihat kita ciptaannya itu secara utuh begitu Pak ya. Tuhan melihat kita in our best moments begitu dalam momen-momen terbaik kita, termasuk yang the worst juga begitu, yang terburuk sekalipun begitu Pak ya. Nah tadi kemudian Pak Andreas juga, kalau saya boleh pinjam istilahnya, kadang-kadang kita itu bisa kacau di tengah-tengah kepanikan kita dan keperihan kita menanggung penderitaan begitu. Nah tapi balik lagi, saya tertarik sekali Pak tadi, maksudnya bahkan Tuhan Yesus sendiri pun dia bisa mengungkapkan perasaannya yang sangat jujur, saking perihnya itu Pak. Nah, saya nggak tahu ya, tapi saya kira ada orang-orang Kristen yang berpikir bahwa mungkin ini justru jadi ekstrim yang satunya Pak, begitu ya. Karena kita ini murid Kristus, kita ini dipanggil untuk menderita, maka hadapi, begitu ya. Hadapi dengan berani, dengan kuat. Jangan cengeng, begitu ya. Jangan cengeng, jangan suka ngeluh, begitu ya. Ngeluh sedikit-sedikit ngeluh, begitu ya. Kristus itu loh menderita sampai begitu rupa. Kita jadi orang Kristen belum menderita seperti Kristus, sudah suka ngeluh-ngeluh begitu Pak. Nah, tapi di sisi lain kan seperti yang tadi kata Pak Andreas, Tuhan Yesus pun di dalam keperihannya menunjukkan bahwa apa yang dialami penderitaannya itu real sekali, makanya sampai berteriak seperti itu. Dan mungkin kalau saya boleh mengaitkan Pak, kalau misalnya kita membaca Mazmur, bukankah kita juga seringkali menemukan ekspresi yang begitu jujur ya, maksudnya begitu gamblang, begitu belak-belakan. Kadang-kadang kalau kita cuma baca setengah, kita pikir, wah ini sudah kehilangan kewarasan nih kayaknya Pak, begitu kan, si Mazmur ini. Nah Pak, ini bagaimana memahami seolah-olah dua sisi ini begitu ya? Betul. Semua itu, apa yang kita sebut perkataan Yesus, apa yang kita katakan tentang Mazmur, yang disebut dengan Mazmur ratapan, itu sebenarnya adalah keluar dari hati seorang anak kepada bapaknya. Ini yang disebut dengan iman, mencari pemahaman. Bukan teriakan pemberontakan, bukan teriakan anak-anak bengal, tapi teriakan anak yang tahu dia dicintai. Dia tahu Bapak itu tidak jauh-jauh, tapi kenapa sekarang saya tidak merasakan? Kenapa saya tidak mengalami? Kenapa saya harus menanggungnya? Itu adalah pertanyaan untuk tolong saya pahami, gitu. Tolong saya memahami kondisi ini. Ada iman, justru itu berangkat dari iman. Kemudian mencoba mencari pemahamannya, mencoba mencari logikanya. Tapi dalam hal ini itu logika perasaan. Betul. Bagaimana perasaan saya bisa matching dengan hal itu, antara pengalaman perih saya dengan Bapak yang baik, dengan Bapak yang mengasihi. Pengalaman dari orang-orang yang berteriak begini, akhirnya dia akan kembali menjadi seorang anak yang duduk di pangkuan bapaknya. Mungkin dia tidak menemukan seluruh jawabannya, tapi dia tetap menemukan haribaan bapaknya, di mana bisa duduk dengan tenang di situ. Kata Bapak itu setia, Allah itu setia, itu yang nggak pernah hilang dari orang-orang yang berteriak seperti ini. Maka tadi saya mengatakan, jangan biarkan pertanyaan-pertanyaan berhenti di situ. Jangan biarkan pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di situ. Pertama mungkin bisa menjadi pertanyaan yang jujur, bisa menjadi teriakan yang jujur. Tapi kalau menggantung terus itu, iblis bisa masuk untuk membuat engkau ragu. Betul Pak. Betul. Ya kan? Allah jangan-jangan bukan Allah yang baik. Allah jangan-jangan bukan Allah yang setia. Kalau gitu ngapain juga kita melayani dia, sembah dia? Enggak. Jangan biarkan menggantung di situ. Kita harus teruskan kepada apa yang tadi disebut sebagai penyerahan itu. Itu hal yang sangat penting, Pak Buki. Seringkali orang mungkin karena menderita bertanya, mulainya dengan jujur, mulainya dengan teriakan-teriakan doa yang jujur, tapi karena tidak ingin melangkah lebih jauh untuk mendapatkan jawaban yang dari Allah, untuk menemukan jawaban dari iman, dari pengenalan akan Allah. Akhirnya kemudian mereka kepleset di situ.
Betul betul Pak. Ketika membiarkan yang jangan-jangan itu terus mengganggu ya Pak ya, memenuhi Betul, pikiran jangan terus begitu. betul, itu. Wah, iya iya. Ya tapi saya suka sekali nih Pak dengan penjelasan Bapak. Saya kira sangat clear sekali ketika menolong kita melihat hidup dengan paradigma Kristus, paradigma Kristologi ini Pak ya. Iya. Yang tadi itu ya, berteriak Allahku mengapa engkau meninggalkanku, tapi tidak boleh berhenti di situ dan Iya. kemudian harus bermuara berujung kepada penyerahan yang total kepada Betul. Allah Bapa yang mengasihi kita Pak. Wah, ini saya kira dengan sangat concise sekali tapi Iya. sudah menjelaskan dengan sangat baik sekali ini Pak. Pak, pada waktu kita menderita ya, pastilah secara alamiah kita itu berharap kalau bisa penderitaan yang sedang kita tanggung, yang sedang kita alami itu cepat-cepat pergi meninggalkan Iya. kita. Kalau boleh sesegera mungkin, dan saya yakin dan percaya begitu ya, tidak ada penderitaan sekecil apapun yang bisa kita remehkan, artinya itu cuma sepele. Iya. Yang namanya penderitaan itu selalu akan menyiksa dalam tanda kutip begitu Iya. ya, selalu membuat kita perih begitu ya. Nah, jadi itu kecenderungan kita tentang bagaimana supaya kita bisa segera membebaskan diri dari penderitaan yang sedang kita alami. Nah, saya tertarik sekali dengan seorang penulis lagi nih Pak ya. Namanya Philip Yancey begitu ya. Mungkin beberapa cukup populer dengan nama ini dan bukunya beberapa juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, beberapa bulan yang lalu saya membaca hasil wawancara seseorang dengan Philip Yancey begitu tentang penderitaan, sebuah topik yang saya kira dia sudah tulis beberapa Betul. kayaknya itu Pak Ya, ya. sudah banyak sekali Betul. dia tulis. Nah, Yancey di sini mengatakan sesuatu yang menarik sekali Pak. Dia mengusulkan bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini sebagai orang Kristen, kita itu perlu lebih fokus kepada apa yang namanya redeeming pain, yaitu maksudnya berfokus kepada apa yang sebenarnya Tuhan bisa kerjakan di dalam dan melalui penderitaan kita, daripada berfokus kepada removing pain atau menghilangkan penderitaan dari hidup kita Pak. Nah, saya kira tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Andreas dengan mengutip 1 Petrus tadi begitu ya. Nah, kalau kita pinjam istilah Yancey nih Pak ya, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, kan kita masih harus terus berhadapan dengan penderitaan nih Pak ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan to redeem our pain nih Pak, sesuai dengan apa yang Yancey usulkan nih Pak ya. Ya, ini juga salah satu penulis yang saya sukai, Philip Yancey, dan dia sudah berpuluh-puluh tahun menulis tentang penderitaan. Ya. Konsepnya seperti begini Pak Lucky. Ya. Penderitaan itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Walaupun kita berupaya menghindari, tapi memang kenyataannya tidak bisa. Ya. Mungkin bisa menghindari satu penderitaan, tapi ada penderitaan kedua yang berikut datang menghadang kita. Dan memang juga ada penderitaan yang tidak boleh kita hindari, yaitu penderitaan pikul salib. Kita sebagai murid Kristus nggak mungkin kan kita boleh menghindari untuk tidak memikul salib kita, hanya mau mencari hidup yang nyaman dan nikmat. Betul, betul. Jadi memang penderitaan itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari sehingga kita terbebas. Nah, karena kita tidak mungkin terbebas dari penderitaan itulah, maka kita harusnya mencoba mengambil keuntungan rohani dari penderitaan itu. Wah, ini kita harus mengambil keuntungan rohani Pak ya. Betul. Ya dari penderitaan itu. Kalau keuntungan jasmani mungkin enggak begitu ya, karena sedang menderita. Keuntungan finansial mungkin enggak juga begitu. Tapi keuntungan rohani. Make the most of our pain. Rasa sakit kita itu jangan biarkan mengalahkan kita, tapi justru yang tadi saya gunakan istilah menjadi platform buat kita untuk lebih tinggi terbang, untuk loncat lebih jauh. Jadi mengambil keuntungan rohani dari penderitaan kita. Jadi dengan kata lain sebenarnya adalah apa yang dia ingin katakan, Philip Yancey, atau konsep-konsep umum dalam pemahaman Kristen. Kita jangan selalu berusaha mengusir penderitaan. Kenyataannya memang tidak bisa. Kalau nggak bisa kita usir, kemudian kita meratap-ratap. Ratapan-ratapan yang kemudian bisa melumpuhkan hidup kita. Akhirnya kita kalah berkali-kali oleh penderitaan itu. Oleh rasa sakit, kemudian secara batiniah, kemudian kita menjadi sangat tertekan. Akhirnya melumpuhkan kita, malah nggak bisa produktif apapun juga. Sebaliknya, justru kita harusnya punya satu kekuatan mental untuk menjinakkan penderitaan tersebut. Wah, ini menarik nih Pak. Gimana tuh Pak? Kalau nggak, memang penderitaan itu liar. Dia bisa melumpuhkan kita. Tapi kalau kita mempunyai satu
keyakinan di dalam Tuhan bahwa oke, penderitaan itu saya tidak bisa hindari. Ya. Ada yang mungkin betul saya bisa hindari, yang nggak perlu saya nggak akan mencari-cari. Tapi ada yang memang saya nggak bisa hindari. Dia mau nggak mau datang ke saya. Dan sebagai pengikut Kristus mau nggak mau saya harus pikul salib. Ya. Bagaimana salib itu, bagaimana penderitaan itu bisa saya jinakkan, tidak menguasai saya dan kemudian melumpuhkan saya, tapi justru bisa menjadi tempat pelatihan buat saya. Dan itu yang ditegaskan berkali-kali dalam Alkitab. Ya, ya. Salah satu yang sangat jelas dan saya kira kebanyakan pendengar akan tahu, Roma pasal 5 ayat 3. Dia mengatakan, firman Tuhan mengatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Sebenarnya orang yang bisa menyebut kayak begitu, Ya. pasti sudah melatih diri menjinakkan penderitaan itu untuk menjadi satu tempat latihan buat dia, Ya. sehingga dia menjadi lebih tekun. Istilah tekun itu tahan, jadi melatih ketahanan kita. Ya. Ya. Artinya mungkin ya Tuhan juga tahu batas-batas kekuatan kita. Kita bisa membayangkan gini, Tuhan kasih kita mengalami pengalaman-pengalaman yang kita masih bisa handle. Kita coba handle, kita coba jinakkan, Ya. melatih, Ya. menjadi sedikit lebih tahan, sedikit lebih kuat. Kemudian mungkin ada lagi pengalaman yang lebih. Kemudian di situ kita lebih kuat untuk menghandle-nya, untuk menjinakkannya, Ya. menjadi tempat latihan untuk menjadi lebih kuat lagi, lebih tahan lagi. Sebenarnya itu adalah proses. Sebenarnya itu yang biasa kita lakukan. Kita latihan badan, fisik, dengan berbagai cara di fitness dan itu kan melatih menjadi lebih kuat. Betul, betul. Tapi sekarang ini real life kita. Ya. Jangan biarkan itu melumpuhkan kita. Justru sebisa mungkin kita jadikan satu platform ya untuk melatih diri menjadi lebih kuat, lebih kokoh. Sebenarnya inilah yang sebenarnya berkali-kali Alkitab inginkan dari kita. Ya. Maka mengapa sebenarnya kalau kita cari Pak Luki ya, soal pertanyaan, mengapa saya menderita seperti Ayub? Mungkin jarang akan menemukan jawaban yang betul-betul memuaskan. Betul, betul. Tapi Alkitab berkali-kali mengingatkan penderitaan itu bisa menjadi satu alat di tangan Tuhan untuk membuat kita lebih kokoh, lebih kuat, lebih beriman. Ini yang mungkin selalu kita harus cari. Dan itulah yang disebut dengan redeem pain. Ya, penderitaan yang sudah ditebus, yang kita gunakan untuk mendatangkan keuntungan rohani buat kita, yang kita maksimalkan justru untuk membuat kita menjadi lebih baik. Ya. Nah, apakah ini Pak? Apakah maksudnya tadi kalau balik lagi seperti yang saya sempat sampaikan di bagian awal itu ya, kan orang menderita itu biasanya sulit sekali untuk melihat orang lain, melihat kebutuhan orang lain, berbagian dalam kehidupan orang lain, pikirannya cuma pikirin diri sendiri, umumnya begitu kan Pak. Nah, apakah pada waktu kita mencoba untuk memperhatikan orang lain, mencoba untuk bersumbangsi dalam kehidupan orang lain, meskipun kita mungkin sedang menderita, apakah itu salah satu aplikasi konkret dari redeeming the pain juga Pak? Betul, betul. Bahkan itu salah satu contoh yang boleh disebut paling konkret. Pada waktu kita menderita, kalau kita maknai penderitaan itu dari paradigma Yesus Kristus, kita akan tahu penderitaan kita itu tidak akan sia-sia. Itu kan melatih kita, membentuk kita. Bahkan dalam hal Kristus, penderitaannya adalah penderitaan yang menyelamatkan orang. Kita dalam penderitaan, kita bisa bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Kita bisa bersaksi tentang kebaikan Allah. Kita bisa bersaksi tentang iman, kepercayaan kita kepada Kristus. Itu satu hal. Kedua, kita bisa dilatih untuk menjadi lebih empati terhadap orang lain. Memang betul penderitaan itu bisa membuat orang lebih egois. Maunya seluruh dunia perhatikan saya. Tapi beda dengan penderitaan Kristen. Orang Kristen menderita, dia tahu betul penderitaan itu melatih dia justru apa? Lebih bisa berempati pada orang lain. Pak Luki mungkin akan bisa menemukan begitu banyak orang yang bersaksi dan bercerita bagaimana dia menjadi lebih bisa berempati. Karena dia sudah melewati penderitaan itu. Atau mungkin bahkan dia sedang di dalam penderitaan itu. Misalnya kita pernah mendengar ada pasien yang sakit kanker. Dia tahu dia mengalami penderitaan yang sangat perih dan mungkin untuk kesembuhan sangat-sangat kecil. Tapi justru saat itulah kemudian dia menemukan bagaimana dia bisa menjadi penghibur yang sangat efektif buat pasien-pasien kanker lainnya yang ada di rumah sakit atau di tetangganya. Betul. Dan pengalaman itu banyak sekali. Saya melihat ini sesuatu yang indah. Tidak seorang pun ingin
kena cancer. Betul, betul. Ya. Tetapi justru di dalam kondisi seperti itu, ada orang-orang yang justru mengalami bagaimana dia dilatih untuk bisa lebih banyak berbuat baik, lebih tulus perbuatan baiknya karena empatinya itu. Iya. Maka saya sebut orang-orang seperti ini menjadi penghibur yang jauh lebih efektif daripada orang-orang yang tidak mengalami penderitaan yang seperti demikian. Ya, wah ini menarik sekali nih Pak. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan untuk diri saya sendiri begitu Pak ya, inilah keunikan iman Kristen begitu ya. Bahkan di tengah-tengah penderitaan pun kita masih bisa berharap kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan di sisi lain di tengah-tengah penderitaan kita pun kita masih bisa berbuah nih Pak ya. Maksudnya kemudian membagi hidup kita yang mungkin sudah di mata dunia ini mungkin sudah kacau balau, morat marit, compang-camping karena kita menderita, tapi kita masih tetap mau bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wah, berbuah. Saya senang dengan istilah Pak Luki tadi. Tetap bisa produktif. Betul. Mungkin kalau kita ada penderitaan yang sangat-sangat sulit, mungkin kita tidak bisa seproduktif semaksimal sebelumnya, tapi tetap bisa produktif, tetap bisa berbuah. Itu saya kira konsep yang sangat indah. Dan saya kira ini mengingatkan kita semua ya Pak ya, untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus, untuk terus berharap kepada Tuhan Yesus begitu ya. Disitulah kita memiliki kekuatan untuk terus menghadapi penderitaan apapun yang Tuhan izinkan kita alami begitu ya Pak. Wah, thank you banget loh Pak. Ini beneran nih Pak, kita harus lebih sering lagi ngopi bareng nih Pak ya. Iya. Kopi membuat banyak ide. Betul dan Pak. Konsep-konsep yang indah keluar. Iya. Thank you banget Pak Andreas untuk insight-insight yang sudah dibagikan buat saya dan buat semua yang mendengar program Ngopi Bareng pada malam hari ini. Pak, mungkin Pak sebelum kita menutup sesi Ngopi Bareng pada malam hari ini, apakah ada closing statement atau kesimpulan yang mungkin ingin disampaikan? Silakan Pak Andreas. Terima kasih Pak Luki, dan untuk para penonton dan pendengar sekalian. Di ujung dari ngobrol-ngobrol ini saya ingin membacakan satu ayat, 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saya berharap bahwa inilah yang menjadi bagian dari kita. Penderitaan itu memang betul sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan kita, saudara-saudari yang mendengarkan kita, Pak Luki saat ini pun banyak penderitaan. Ya. Dan penderitaan itu seringkali memang bisa membuat kita merasa berkecil hati. Ya, malu dalam arti kita berkecil hati, kita seperti udah nggak bisa menghadap dunia ini lagi. Membuat kita putus asa. Bisa membuat kita menggerutu sepanjang hari dan hidup kita malah menjadi lumpuh. Begitu. Tapi firman Tuhan mengatakan jangan. Ya, justru harusnya kita tetap bisa berbuah dan produktif. Ya, maka firman Tuhan mengatakan menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, tidak berkecil hati. Aku masih bisa menghadapi dunia ini. Aku masih bisa mencoba hidup lebih maksimal lagi. Mengapa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Dan Dialah sebenarnya sumber kekuatan buat kita. Amin. Kita menjalani hidup bersama dengan Dia yang sudah mengalami penderitaan, kita mengikuti jejaknya, tapi Dia juga yang sudah bangkit, yang memberi kita kekuatan untuk hidup dalam dunia ini. Walaupun ada penderitaan-penderitaan, aku tahu kepada siapa aku percaya, kepada Yesus Kristus. Dan saya ingin mengajak para pendengar juga sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena sebenarnya itulah sumber kekuatan kita. Kita tidak mungkin bisa menghindari terus-menerus penderitaan. Ada saja hal-hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah kekuatan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita, yang memberi kita tetap masih bisa berjalan. Mungkin dulu 30 kilo buat kita sudah sangat berat, sudah sangat menderita. Tapi dari latihan memikul 30 kilo, kita ternyata tumbuh lebih kuat. Nanti kalau harus memikul 60 kilo, ada tenaga. Walaupun mungkin masih berat, tapi kita lewati bersama Tuhan yang menjaga kita, memelihara kita. Kita cukup kuat. Barangkali ke depan ada yang sampai 80 kilo, 100 kilo. Tapi kita punya bahu yang sudah cukup kuat untuk memikulnya. Dan itulah proses kehidupan kita. Ya, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin Dia berkuasa untuk memelihara
Amin. Bahkan sampai kepada itu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ya, betul Pak. Puji Tuhan Pak ya. Puji Tuhan. Untuk janji firman Tuhan yang boleh diberikan kepada kita Pak ya. Betul. Iya, Pak. iya. Wah, terima kasih banget Pak Andreas Sama-sama, untuk Pak Luki. insight-insightnya yang luar biasa sekali. Kita tutup dalam doa Pak ya. Saya akan berdoa. Saya rindu untuk berdoa bagi semua yang mendengarkan program ini, dan saya rindu juga berdoa untuk Pak Andreas dan pelayanan Pak Andreas. Silakan Pak Luki. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya dari tadi pada waktu kami ngobrol, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Tuhan juga yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami yang sedang ngobrol, juga di hati semua kami yang menyaksikan program ini. Tuhan, kami kembali datang kepadamu karena sesungguhnya hanya Engkaulah tempat kami berharap. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami betul-betul menyerahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam penderitaan yang seberat apapun yang harus kami tanggung saat ini ya Tuhan, bahwa kami semakin hari semakin dekat kepadamu, supaya bukan hanya kami punya pengharapan yang teguh, tetapi hidup kami bahkan di tengah penderitaan pun masih terus bisa berbuah untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat, untuk menjadi agen-agen kebaikan di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Tuhan, Hamba-Mu berdoa bagi semua yang menyaksikan program ini yang sedang bergumul menderita. Ya, Yesus. Ya Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan, kekuatan dari-Mu ya Tuhan, sukacita dari-Mu ya Tuhan, yang melingkupi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan menderita ini ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu ya Tuhan sungguh-sungguh dirasakan secara nyata oleh saudara-saudara kami ini ya Tuhan, sehingga mereka boleh melihat ada Engkau, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami di tengah-tengah bahkan segala pergumulan yang mereka alami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pendeta Andreas yang sudah Tuhan pakai untuk berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kami semua. Mohon berkat-Mu untuk Pak Andreas, baik di dalam pelayanan di gereja maupun juga pelayanan mengajar di STT Amanat Agung. Tuhan pakai Pak Andreas sekeluarga untuk menjadi alat Tuhan yang memuliakan Tuhan dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andreas. Sama-sama Pak Luki, terima kasih juga untuk bincang-bincangnya yang betul-betul juga menjadi berkat buat saya. Ya, kapan-kapan kita ngopi bareng lagi Pak ya. Boleh Pak Luki. Tuhan berkati Pak. Terima kasih. Ya.